Halo para pekerja, pernah kepikiran nggak ada seorang pekerja yang hanya ingin menuntut upah sesuai aturan yang berlaku, tapi justru harus membayarnya dengan nyawa? Ya, seorang itu bernama Marsina. Marsina lahir di Glundo, Nganjuk 10 April 1969. Sejak kecil, hidupnya tidak pernah mudah. Ibunya meninggal saat ia masih balita. Ia dibesarkan oleh neneknya dalam kondisi ekonomi yang serba kekurangan. Marsina hanya sempat mengenyam pendidikan sampai SMA, lalu seperti kebanyakan buruh lainnya, ia pergi ke kota untuk mencari hidup yang lebih layak. Lalu ia bekerja di PT Catur Putra Surya, daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Awal tahun 1993, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan kebijakan, yaitu kebijakan kenaikan upah buruh. Namun PT Catur Putra Surya, tempat Marsina bekerja, menolak menjalankan kebijakan itu. Penolakan ini memicu kemarahan para buruh PT Catur Putra Surya, dan tepatnya pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993, para buruh melakukan mogok kerja bentuk protes dari penolakannya PT Catur Putra Surya tentang kenaikan upah sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Jawa Timur. Marsina ikut dalam gerakan ini. Ia berada di barisan depan, ikut rapat, ikut berunding, dan yang paling berbahaya di masa itu, ia berani berbicara menuntut hak-haknya, terutama menuntut hak kenaikan upah buruh. Aksi buruh ini pun semakin membesar, dua belah pihak masih bersih tegang antara buruh dan perusahaan, hingga akhirnya aparatur negara turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun akibat dari aksi ini, beberapa pimpinan buruh yang terlibat aksi ini dipaksa menandatangani surat pengunduran diri. Marsina yang mengetahui hal tersebut tentunya tidak tinggal diam. Ia begitu marah, merasa ini tidak adil. Marsina kemudian mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan nasib rekan-rekannya. Namun sejak malam itu, Marsina dinyatakan menghilang. 3 hari kemudian, jasadnya ditemukan sudah tidak bernyawa. Tubuhnya penuh luka, tulang punggungnya hancur, alat kelaminnya rusak parah. Kasus ini mengguncang pemberitaan nasional, bahkan internasional. Dokter forensik yang menangani jasad Marsina menyatakan dengan tegas bahwa Marsina adalah korban pembunuhan sadis yang didahului oleh penganiayaan berat. Semua tanda itu menunjukkan satu hal, ini bukan kejahatan biasa. Penyelidikan pun dilakukan, namun arah kasusnya penuh dengan kejanggalan. Beberapa orang disiksa, dipaksa mengaku, dijadikan kambing hitam. Pengadilan terus berjalan, putusan pun berubah-ubah, dan pada akhirnya seluruh terdakwa dibebaskan. Puluhan tahun berlalu, hingga hari ini tidak ada satupun pelaku yang benar-benar diadili. Marsina memang kemudian diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia, namun pengakuan itu datang setelah nyawanya hilang, setelah keadilan dikubur, dan setelah kebenaran dipaksa sunyi. Marsina ini bukan sekedar kisah masa lalu, ia adalah pengingat bahwa di negeri ini hak para pekerja pernah ditegakkan dengan nyawa. Dan peristiwa itu sampai hari ini masih menyisakan luka di kalangan buruh.